Di zaman modern, bukti kebenaran Al-Quran itu makin banyak. Ada isyarat-isyarat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Tapi awas keliru ya. Tidak boleh ayatisasi. Misalnya, ini ilmunya, ini ayatnya. Itu nggak boleh. Nanti salah penelitian, bahaya ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, adik remaja, anak kecil yang saya muliakan, ini pengajian kita yang ke-30 kali, surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu, wahai manusia, tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, ragu dia tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal dengannya. Jadi kalau ragu, tandingi Al-Quran, itu maksudnya. Dan ajaklah saksi-saksi kamu selain Allah. Boleh diajak jin, nanti ada ayatnya. Kalau memang kamu ragu. Jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kalau ragu, boleh dibuat tandingan Al-Quran. Itu maksudnya. Nah, baru kita lihat. Manusia di dalam Al-Quran dibagi 3. Ini diulang sedikit supaya kita tidak lupa, Bapak Ibu. 1, manusia yang beriman. Yang kedua, manusia yang tidak beriman. Yang ketiga, manusia yang pura-pura beriman. Semua itu diseru oleh Allah. Kalau kamu semua ragu terhadap Al-Quran, maka buat tandingannya. Itulah kira-kira. Nah, saya kasih contoh dulu yang ringan-ringan supaya kita mudah memahami. Kalau saya sebut jika, itu namanya ada syarat yang harus dipenuhi baru batal yang saya sampaikan. Misalnya, kalau kamu ada duit, beli mobil ini, harganya 1 miliar. Dia nggak jadi beli. Kesimpulannya apa itu? Dia tidak punya duit. Kesimpulan. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, maka buat seperti Al-Quran. Tak dibuatnya, berarti dia tidak boleh ragu. Nah, itu logika namanya. Ada nggak yang sanggup buatnya? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Nah, yang diminta Al-Quran tidak mesti sama, tapi mirip. Mirip pun jadilah, tidak mesti pas. Karena manusia tidak akan sanggup membuat. Ini Al-Quran ini, Bapak Ibu, unik di masyarakat kita. Kita nggak ngerti, tapi kita pelajari. Nah, unik. Orang Indonesia, Muslim di Jepang, di Amerika, semua sama Al-Quran. Sama. Dan sama-sama nggak ngerti apa artinya. Tapi sama-sama dipelajari. Nah, aneh.
Tidak ada buku di dunia ini yang sama-sama kita nggak ngerti, tapi sama-sama kita pelajari. Hanya Al-Quran. Ada yang lebih aneh lagi. Ayahnya nggak ngerti, mamanya nggak ngerti, anaknya nggak ngerti, tapi disuruh menghafal Al-Quran. Itulah Al-Quran itu. Unik. Suka kita mempelajarinya. Kenapa itu? Tidak ada yang bisa menandingi. Kita kalau ada yang lebih bagus, pasti kita cari yang lebih bagus. Nah, ini nggak ada. Makanya kita pelajari Al-Quran. Pagi ini juga unik ya. Saya nggak bisa bayangkan adik-adik yang kecil-kecil itu belajar tafsir, datang dia pagi ini kan. Nampaknya, jangan kan anaknya, maknya pun masih meraba-raba kan. Nah, tapi datang dia. Alhamdulillah. Datang dia. Itulah uniknya Al-Quran. Yang mempelajari Al-Quran, derajatnya pasti naik di masyarakat. Apalagi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, ini adik-adik anak-anak kita yang kecil pelajari Al-Quran. Nanti setelah besar, terserah mau jadi apa. Terserah. Mau jadi menteri boleh. Ini kan lagi penyusunan kabinet. Mana tahu dipanggil nanti yang hafal Al-Quran. Biarpun sudah selesai. Mana tahu ada reshuffle. Nah, kalau orang-orang yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan isinya, bisa mengambil kebijakan, baguslah negeri kita. Dulu orang survei-survei, apa bahasa yang paling berpengaruh di dunia? Orang sebut bahasa Inggris. Lama-lama bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Apakah digunakan di percakapan sehari-hari? Tidak mesti. Tapi pasti setiap umat Islam mengucapkan bahasa Arab minimal sekali sehari dalam hidupnya. Paling tidak dalam sholat. Dari mana itu? Al-Quran. Ada di situ surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Jadi, adik, jangan jauh-jauh ya dari Al-Quran. Pelajari terus, apalagi yang masih muda-muda. Yang muda itulah kesempatan untuk menghafal sebenarnya. Kalau kita yang tua-tua ini payah. Payah, udah banyak kali pikiran. Artis yang cerai pun masuk ke kepala kita sekarang. Lagi viral, ya kan? Jadi susah masuk. Urusan-urusan yang lain banyak. Pas bangun pagi, sudah banyak masalah yang kita pikirkan. Jadi yang kecil-kecil ini, sebenarnya ada orang bilang ke saya, tidak boleh anak kecil disuruh hafal Quran, nanti otaknya terpaksa. Itu salah itu. Nah, benar itu. Itu dari barat. Dari barat itu datangnya. Bahkan dari dalam kandungan pun, anak-anak itu sudah harus disuruh menghafal Al-Quran. Caranya, perdengarkan itu. Sekarang banyak MP3, macam-macam. Perdengarkan. Supaya dia terbiasa dengan itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itulah dia, tidak ada yang bisa menandingi. Oleh sebab itu, mari kita pelajari. Mulai dari kecil. Karena Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh siapapun, itu sebabnya, ini selain Muhammadiyah ya, mohon maaf kalau tidak sepaham. Setelah kita baca Al-Quran, apa yang kita ucapkan? Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mana dalilnya? Ada di situ. Boleh dilihat surah Al-Imran, surah ketiga ayat 95. Qul sadaqallah. Qul sadaqallah. Katakanlah bahwa Allah itu maha benar dengan firman-firman. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu mengaji, setelah nanti di penutupan, apa dibacanya? Sadaqallahul. Baru ditambah kawannya lagi. Taqabbalallahu minkum. Nah, itu boleh itu. Yang tak sependapat juga boleh. Yang tak boleh itu tidak membaca Al-Quran. Nah, itu yang tak boleh. Jangan bertengkar-tengkar ya. Nah, gara-gara itu. Bebas-bebas saja. Saya ada ditanya orang tentang tafsir
dari alif lam mim. Ini duduk di kafenya ini. Cuma karena dia sering nengok YouTube, Facebook, ditanya dia, apa itu Ustaz maksud alif lam mim? Kan nggak ada tafsirnya itu. Ada, saya bilang. Setelah saya jelaskan macam-macam pemahamannya, tafsir dari surah alif lam mim, maaf, alif lam mim. Saya bilang, jangan bertengkar-tengkar gara-gara itu. Nggak apa-apa itu saya bilang. Yang mana pun boleh. Asalkan dia masih dijelaskan oleh ulama. Nah, ini pun begitu ya. Boleh baca shadaqallah, yang tak setuju pun tidak apa-apa. Yang tak boleh itu kita berkelahi gara-gara itu. Jangan. Di mana-mana begitu. Harus dijelaskan pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, di zaman modern, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukti kebenaran Al-Quran itu makin banyak. Makin banyak. Dulu nggak tahu, sekarang sudah tahu. Ada isyarat-isyarat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Tapi awas keliru ya. Tidak boleh namanya cocokologi. Tidak boleh. Tidak boleh ayatisasi. Misalnya ini ilmunya, ini ayatnya. Itu nggak boleh. Nanti salah penelitian, bahaya ayat Al-Quran. Nggak boleh. Bahasa yang benar begini. Ada isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Itu yang benar. Ada isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan. Itu yang benar. Jangan nanti disebut ketika ketemu sidik jari manusia, dia tunjuk ayat Al-Quran. Itu bahaya itu. Bilang saja begini. Nampaknya ayat ini mengarah ke sidik jari manusia. Begitu saja. Kan nampaknya, belum pasti. Atau agaknya. Atau mungkin. Jangan dipastikan. Karena penelitian ini berubah-ubah. Ayatnya nggak bisa berubah. Ibu-ibu yang baca surah Yasin ada di situ begini. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Yang menciptakan dari pohon hijau. Oh, itu kata ahli biologi, namanya itu klorofil. Ada di situ fotosintesis. Kita sekolah-sekolah dulu. Tapi benar nggak itu ayat itu maksudnya itu? Belum tentu. Belum tentu itu. Jadi Al-Quran jangan dijadikan buku biologi, nggak boleh. Jangan dijadikan buku fisika, nggak boleh. Jangan dijadikan dia buku antropologi, nggak boleh. Hanya isyarat-isyarat. Ada rupanya Ustadz yang terbukti, ada, biarpun nggak pasti. Al-Quran menceritakan tentang tubuh manusia durhaka yang diselamatkan. Ketemu sekarang, namanya Fir'aun. Ketemu di Mesir. Itu diteliti seorang pakar dari Prancis. Dia sebut itulah itu yang tenggelam di laut itu, yang mengejar-ngejar Nabi Musa itu. Nah, dia tulis. Tapi apakah itu harus dipastikan? Nggak boleh. Nanti bahaya ayat Al-Quran itu. Rupanya bukan itu. Namanya isyarat-isyarat ilmiah. Nama penelitinya Maurice Bucaille. Itu pakarnya. Tulisan seperti itu. Begitu juga ada peneliti datang dari Amerika, dia lihat-lihat nampaknya reruntuhan bangunan para nabi itu atau kapal Nabi Nuh yang tenggelam itu ketemu di Timur Tengah. Ada isyaratnya ke sana. Nah, itulah dia bukti-bukti Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmiah di abad modern. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, boleh kita jadikan Al-Quran sebagai dasar untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Tapi jangan sekali-sekali pastikan bahwa ayat ini maksudnya adalah ini. Berbahaya itu. Harus duduk itu masalah itu.